Uji coba pupuk NPK 1616 untuk tanaman cabai, kira-kira mana yang lebih unggul antara pupuk NPK 1616 Paktani, NPK Mutiara, NPK Yaramila, dan NPK Cap Tawon? Ternyata setelah diuji coba itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini saya akan uji coba pupuk NPK 1616 untuk tanaman cabai, dan pupuk NPK 1616 yang mau saya uji coba kali ini, sebagian NPK 1616 dari Paktani, sebagian NPK 1616 Mutiara, sebagian menggunakan NPK 1616 Yaramila, dan sebagian menggunakan NPK 1616 Cap Tawon, teman-teman. Oh iya, pupuk NPK ini salah satu pupuk yang sering digunakan para petani atau salah satu pupuk andalan para petani, dikarenakan pupuk NPK 1616 ini hampir cocok di semua jenis tanaman dan bisa juga diaplikasikan baik itu masa pertumbuhan atau masa pembuahan, teman-teman. Namun di sisi lain, produk NPK 1616 ini banyak banget merek dagangnya dan terkadang kita bingung harus pilih yang mana. Nah, agar tidak penasaran dan ada gambaran kira-kira NPK 1616 merek apa yang lebih unggul, di sini saya mau uji coba dengan produk yang berbeda atau merek dagang yang berbeda. Namun saya uji coba pupuk NPK 1616 nya itu hanya beberapa produk saja yang sering atau yang umum digunakan di daerah saya, teman-teman. Di antaranya ada NPK 1616 Paktani, NPK 1616 Mutiara, NPK 1616 Yaramila, dan NPK 1616 Cap Tawon. Dan untuk bibit cabai yang mau saya uji coba pupuk, tergolong bibitnya itu masih kecil-kecil dikarenakan baru 5 hari pindah tanamnya. Tapi meskipun baru 5 hari pindah tanam, bibit cabai ini tidak stres atau tidak layu terlebih dahulu. Jadi meskipun baru 5 hari pindah tanam, dari penyemaian ke dalam polybag itu sudah bisa dikasih pupuk pertama, namun dosisnya itu bertahap, atau pemupukan pertama ini tidak usah terlalu banyak-banyak, apalagi menggunakan pupuk NPK 1616, teman-teman. Dan dikarenakan bibit cabai ini mau dipupuk NPK dengan merek dagang yang berbeda, saya bagi rata terlebih dahulu dengan dijadikan 5 bagian, dan agar lebih adil, setiap bagian atau setiap 3 polybag, masing-masing ukuran polybag di bagian tengahnya ini sedikit lebih kecil dibandingkan kanan kirinya, teman-teman. Selanjutnya, setelah dibagi rata seperti ini, seperti biasa, agar tidak tertukar satu sama lain, saya kasih tanda di masing-masing polybag dan warna yang berbeda di masing-masing bagiannya. Jadi tanda warna biru khusus saya kasih pupuk NPK Paktani, tanda warna hijau khusus saya kasih pupuk NPK Mutiara, tanda warna merah khusus saya kasih pupuk NPK Cap Tawon, tanda warna pink khusus saya kasih pupuk NPK Yaramila, dan yang tidak dikasih tanda itu artinya tidak dikasih pupuk sama sekali. Oh iya, masing-masing tanda itu sudah dikasih nama atau dikasih tulisan sesuai nama pupuknya, teman-teman. Dan mengaplikasikan pupuk pertama ini mau saya lakukan dengan cara dikocor, dan agar tidak tercampur pupuknya satu sama lain, saya menggunakan wadah yang berbeda dengan diisi air masing-masing kurang lebih 150 ml. Lalu untuk dosis pupuk NPK-nya itu masing-masing setengah sendok teh kecil seperti ini. Jadi dosis pupuk NPK setengah sendok teh kecil dengan dilarutkan ke dalam air kurang lebih 150 sampai 170 ml, itu untuk mengocor atau mengasih pupuk 3 tanaman, teman-teman. Terus setelah diaduk dan dipastikan pupuknya itu larut dengan air, baru kita aplikasikan ke tanamannya dengan cara dikocor di sekeliling tanamannya seperti ini. Jadi dosis pupuknya itu setengah sendok teh kecil itu untuk 3 tanaman, yang dimana 3 tanaman yang ditandain warna biru itu khusus dengan dikasih pupuk NPK 1616 Paktani. Terus 3 tanaman yang ditandain warna hijau itu khusus dikasih pupuk NPK 1616 Mutiara. 3 tanaman yang ditandain warna pink itu khusus dikasih pupuk NPK 1616 Yaramila Unik. 3 tanaman yang ditandain warna merah itu khusus dikasih pupuk NPK 1616 Cap Tawon. Dan 3 tanaman yang tidak dikasih tanda atau tidak dikasih pupuk itu hanya disiram dengan air biasa seperti ini, teman-teman. Nah, setelah 1 minggu dikasih pupuk, keadaannya seperti ini. Kalau dilihat dari jauh, baik itu yang khusus dikasih pupuk NPK Paktani, Mutiara, Yaramila, dan NPK Cap Tawon, pertumbuhannya itu hampir belum ada bedanya sama sekali, teman-teman. Dan agar lebih jelas, sekarang kita lihat lebih dekat. Pertama, 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk NPK Paktani, keadaannya seperti ini. Terus untuk 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Mutiara, keadaannya seperti ini. Dan 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Yaramila, keadaannya seperti ini.
Terus 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK cap tawon keadaannya seperti ini. Dan yang terakhir 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk sama sekali keadaannya seperti ini teman-teman. Namun untuk 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk sama sekali ini pertumbuhannya itu sedikit lambat kalau dibandingkan dengan yang dikasih pupuk. Oh iya, sekarang saya mau melakukan pemupukan untuk yang kedua kalinya, dan tetap 3 tanaman yang ditandain warna hijau khusus dikasih pupuk NPK Paktani. 3 tanaman yang ditandain warna hijau tetap dikasih pupuk NPK Mutiara. 3 tanaman yang ditandain warna pink tetap dikasih pupuk Yaramila, dan 3 tanaman yang ditandain warna merah tetap khusus dikasih pupuk NPK cap tawon teman-teman. Namun dikarenakan musim hujan, pemupukan yang kedua kali ini saya lakukan dengan cara ditabur di sekeliling tanamannya, dan untuk dosisnya saya tambahkan lagi sedikit. Yang sebelumnya setengah sendok per 3 tanaman, sekarang saya tambahkan lagi sedikit menjadi 1 sendok teh kecil yang tidak terlalu penuh untuk per 3 tanamannya. Dan nanti kita lihat perbedaan pertumbuhannya setelah dikasih pupuk 2 kali. Apakah pertumbuhannya ada perbedaan dengan dikasih pupuk NPK 1616 dengan merek dagang yang berbeda, atau pertumbuhannya itu sama saja meskipun dengan merek yang berbeda ini teman-teman. Nah, setelah 10 hari dari pemupukan kedua atau setelah 16 hari dari pemupukan pertama, keadaannya seperti ini. Untuk perbedaan pertumbuhan antara yang dikasih pupuk NPK 1616 Paktani, Mutiara, Yaramila, cap tawon, kalau dilihat dari jauh itu hampir tidak ada bedanya sama sekali, karena sama-sama ada yang sudah tinggi dan sama-sama ada yang masih pendek. Dan agar lebih jelas, sekarang kita lihat lebih dekat untuk 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Paktani, pertumbuhannya itu ada yang masih pendek dan ada yang lumayan tinggi. Terus untuk pertumbuhan tunas airnya, yang satu masih sedikit dan masih kecil, tapi yang dua sudah lumayan banyak dan sudah lumayan gede-gede teman-teman. Terus selanjutnya untuk 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk NPK Mutiara, keadaannya seperti ini. Dari segi kehijauan daun, kelebaran daun, dan pertumbuhan tunas air, menurut saya itu hampir sama dengan yang dikasih pupuk NPK Paktani teman-teman. Terus untuk 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Yaramila, keadaannya seperti ini. Dari segi tunas air, kehijauan daun, dan tingkat kelebaran daun itu hampir sama saja dengan yang dikasih pupuk NPK Paktani atau Mutiara. Terus untuk 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK cap tawon, meskipun pertumbuhannya itu sama-sama tidak merata, namun 3-tiganya sudah tumbuh tunas air. Bisa dibilang dari segi pertumbuhan tunas air, 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk NPK cap tawon ini sedikit lebih unggul teman-teman. Terus yang terakhir, 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk, pertumbuhannya itu sedikit lambat, daunnya sedikit menguning, dan 3-tiganya belum tumbuh tunas air. Oh iya, sekarang saya mau mengasih pupuk untuk yang ketiga kalinya. Namun untuk pemupukan yang ketiga kali ini mungkin saya akan lewat saja dikarenakan cara dan dosisnya sama seperti pemupukan kedua, yaitu 1 sendok teh kecil yang tidak terlalu penuh untuk per 3 tanaman, dengan cara diaplikasikan ditabur di sekeliling tanamannya teman-teman. Dan tetap 3 tanaman yang ditandain warna biru khusus dikasih pupuk NPK Paktani, tanda warna hijau tetap Mutiara, tanda warna pink tetap Yaramila, tanda warna merah tetap dikasih pupuk NPK cap tawon, dan yang tidak dikasih tanda tetap tidak dikasih pupuk sama sekali. Nah, setelah 10 hari dari pemupukan ketiga atau setelah 3 kali dikasih pupuk, keadaannya seperti ini. Untuk perbedaan pertumbuhannya itu kurang lebihnya hampir sama, karena masing-masing ada yang sudah tinggi dan masing-masing ada yang masih pendek juga. Namun kalau dilihat dari jauh, untuk tingkat kehijauan daunnya itu sedikit lebih unggul 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Mutiara dan 3 tanaman yang dikasih pupuk NPK Yaramila teman-teman. Dan agar lebih jelas, sekarang kita lihat lebih dekat. Menurut saya pribadi, ternyata setelah 3 kali dikasih pupuk NPK dengan 3 merek dagang yang berbeda, untuk perbedaan pertumbuhannya itu hampir tidak ada bedanya sama sekali, namun sedikit ada perbedaan dari kehijauan daun saja teman-teman. Oh iya, dikarenakan masa pertumbuhan ini hampir tidak ada bedanya sama sekali, akhirnya tanaman cabai ini saya pindahkan ke ukuran polybag 40 x 40 karena mau saya uji coba sampai tanaman cabai ini berbuah teman-teman. Namun 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk sama sekali itu tidak saya pindahkan ke ukuran polybag 40 x 40 karena untuk masa pembuahan saya fokus di 4 bagian ini saja teman-teman. Nanti kita lihat perbedaan bunga atau buah-buahnya kira-kira lebat mana antara yang dikasih pupuk NPK Paktani, yang dikasih pupuk NPK Mutiara, yang dikasih pupuk NPK Yaramila, dan yang dikasih pupuk NPK cap tawon.
apakah nanti dari segi buahnya ada perbedaan atau hampir sama saja seperti masa pertumbuhan ini teman-teman. Dan nanti video ini saya akan update lagi setelah tanaman cabai ini berbuah. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya dengan rezeki halal berkah, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.